Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saat ini kita masih diberikan nikmat berkesempatan untuk mengikuti acara pembekalan PLP secara virtual dan memasuki sesi keempat. Dan di sini sudah hadir narasumber kita yang keempat, Bapak Rian Ardiansyah MPD. Selamat datang Pak Rian. Selamat siang Ibu. Selamat datang dan selamat siang ya. Baik Pak Rian, mohon izin saya untuk memberikan informasi atau membacakan CV-nya terlebih dahulu. Baik, untuk Pak Rian ini nama lengkapnya Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan, tempat tanggal lahirnya Subang 8 Januari 1989. Kemudian untuk jabatan fungsionalnya lektor dan riwayat pendidikannya S1 dan S2 di Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk ini sangat banyak sekali teman-teman mahasiswa peserta PLP. Untuk CV-nya Pak Rian sangat panjang. Ini akan saya pilih saja yang ini ya, yang krusial, yang pentingnya gitu ya. Baik, untuk pengalaman penelitiannya sangat banyak juga. Yang terakhir di tahun 2020 itu mengenai representasi multimodal 3 dimensi dalam kelas biologi berdasarkan informasi daring. Kemudian pengalaman pengabdiannya juga saya bacakan untuk tahun terakhir di tahun 2021, pengembangan produk gula aren lokal untuk ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat Desa Sukahurip, Kabupaten Ciamis di masa pandemi. Kemudian untuk karya tulis ilmiah, baik buku maupun jurnal ilmiah juga sangat banyak sekali. Ini mungkin saya tidak akan membacakan, nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa browsing melalui Google Scholar-nya karena sudah ada di sana ya, bisa dicari untuk karya ilmiah Pak Rian. Dan juga Pak Rian ini sudah banyak hakinya ya, untuk kekayaan intelektualnya juga. Di tahun 2020 ini ada 2 haki yang sudah Pak Rian peroleh, yaitu buku Ajar Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Biologi, kemudian Talking Augmented Reality Anatomi Tumbuhan. Dan untuk peserta sebagai narasumber atau konferensi, seminar, lokakarya, dan simposium juga ini sudah banyak sekali. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Kemudian kegiatan profesionalnya juga sudah banyak sekali. Dan di sini ada penghargaan atau pemberian piagam penghargaan dari beberapa ini ya, dari beberapa acara mungkin ya Pak Rian sudah ini di tahun ada dari mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Baik, mohon maaf Pak Rian tidak saya bacakan untuk detailnya dari CV Pak Rian. Dan untuk selanjutnya teman-teman, untuk lebih mengefektifkan waktu dari kegiatan pembekalan PLP ini, teman-teman akan diberikan paparan materi oleh Bapak Rian Ardiansyah. Kepadanya disilakan. Mangga Pak Rian. Ya, Ibu Ai, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda semua masih dalam keadaan sehat hari ini ya, dan masih tetap semangat mengikuti pembekalan PLP. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah on cam. Jadi saya bisa berinteraksi juga dengan Anda sekarang. Saya akan coba share screen dulu ya. Suaranya jelas ya Bu Ai ya? Jelas Pak Rian. That's okay. Nah, hari ini saya diminta untuk memberikan materi terkait bagaimana cara mengelola LMS, dan saya spesifikkan saja LMS-nya sekarang, yaitu adalah Trello, karena LMS itu banyak sekali ya, ada Google Classroom, ada Edmodo, tadi juga ada Notion, dan seterusnya, itu juga bisa dijadikan LMS. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa harus Trello? Mungkin nanti saya paparkan, Anda bisa menangkap poinnya mengapa saya tertarik sekali dengan LMS Trello ini. Jadi saya akan memberikan beberapa hal-hal yang menurut saya Trello ini sangat layak untuk dijadikan alternatif LMS selain LMS yang sudah Anda kenal. Oke, sebelum kita mulai,
Saya ingin tahu dulu siapa di sini yang sudah pernah pakai Trello. Saya minta yang pendidikan biologi tidak perlu ikut vote, jadi silakan di raise hand saja. Coba di raise hand karena saya tidak punya akses membuat polling, jadi silakan raise hand bagi Anda yang sudah pernah menggunakan Trello di luar pendidikan biologi. Ada nggak? Saya mau lihat dulu. Oke, terima kasih. Ada Muhammad Fahri. Satu orang. Kalau pendidikan biologi pasti pakai Trello sekarang yang sedang ikut PLP. Sudah? Wah, langsung hilang nih. Oh, berarti belum ada nih ya. Oke, kalau kalau belum ada, dan saya lihat ada Muhammad Fahri, dan mungkin nanti kita juga bisa diskusi kalau Muhammad Fahri ada yang ingin didiskusikan terkait Trello ini ya, karena saya lihat di sini hanya Muhammad Fahri yang sudah memiliki pengalaman menggunakan Trello. Saya mau coba interaksi dulu dengan Muhammad Fahri. Muhammad Fahri bisa unmute mikrofonnya? Bisa, Pak. Oke, Muhammad Fahri sudah pakai Trello untuk keperluan apa sampai saat ini? Udah lama sih, bukan udah lama ya, terakhir kali pakai udah lama gitu. Jadi dengan saya tuh dulu buat apa ya, ngurus. Jadi dulu tuh ada pembagian tugas gitu ya, disusun-susun gitu. Jadi ini tuh kayak kartu-kartu gitu, bukan apa ya? Seperti sticky note ya? Ya sticky note ya gitu. Oke. Berarti itu terkait mata kuliah berarti ya? Atau di luar itu? Di luar, itu tuh waktu di luar SMA, waktu SMA. ekskul ya, lupa lagi. Oke, terima kasih. Muhammad Fahri dari jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Terima kasih ya. Oke, jadi sedikit berarti sekarang, baru hanya ada satu yang menggunakan Trello. Saya akan perkenalkan Trello itu apa. Oke, jadi mengapa harus ke Trello? Sebetulnya tidak harus ya, ini hanya alternatif saja. Tapi untuk saya pribadi, karena saya sudah pernah menggunakan berbagai LMS, meskipun tidak semua, saya menggunakan Google Classroom, pernah menggunakan Edmodo, kemudian Quizzes juga, Kahoot juga, dan kemudian ada beberapa hal seperti yang tadi juga Notion. Dan memang kalau saya perhatikan, setiap LMS itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi misalnya kalau Anda yang suka pakai Edmodo, entah kenapa peserta didik saya selalu mengatakan Edmodo itu kalau diinstal di Android itu katanya loading, jadi agak ini nge-lag, atau bahkan kalau Google Classroom, ya template-nya hanya itu saja, tidak bisa melakukan interaksi lebih banyak lagi, dan seterusnya. Jadi masing-masing LMS sebetulnya punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang bisa dilakukan di LMS yang satu, tapi ada yang hanya bisa dilakukan oleh LMS yang lainnya. Nah itu. Dan entah kenapa, saya sekarang nyantolnya ke Trello sampai saat ini. Jadi saya sudah berpindah-pindah LMS, ya meskipun pengalaman LMS-nya tidak terlalu banyak, tapi sekarang terakhir saya masih nyantolnya di Trello. Ya, mungkin nanti akan saya coba jelaskan pengalaman saya. Nah, di sini Anda tidak perlu ikut simulasi, jadi mungkin nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di Trello, tapi Anda tidak perlu mengikuti, ya, karena akan kesulitan kalau Anda sambil buka Trello-nya juga, sambil membuka Zoom, ditutup, kemudian buka browser, dan seterusnya, itu akan menyulitkan. Jadi saya sarankan Anda hanya lihat saja apa yang saya coba share di sini. Karena nanti Anda kalau mau lebih memperdalam dan sudah mulai tertarik di Trello, Anda boleh coba akses channel YouTube saya, sekalian promosi aja ya. Kapan lagi saya bisa promosi. Nah ini nanti Anda bisa melihat ada channelnya, ini langsung ke playlist khusus video tutorial Trello yang sudah saya buat. Sekitar 20 video tutorial yang sudah saya chunking per menit, paling lama kayaknya 10 menit mungkin. Dan nanti kalau sudah akses YouTube-nya, kalau kebetulan Anda melihat tombol merah yang ada di bawah, nggak sengaja keklik, nah itu nggak apa-apa. Saya sangat menerima kok. Saya nggak akan marah kalau tombol yang merah itu diklik ya. Saya lupa lagi apa tulisannya, subscribe kalau nggak salah. Terima kasih kalau misalkan ada subscribe. Ini totalnya ada 484 nih, wah lumayan kan, jadi subscriber saya nambah 484. Oke, di situ ada 20 video tutorial yang bisa Anda perdalam, mulai dari Trello itu apa, sampai mendaftar, sampai yang terakhir, Anda bisa memberikan feedback dengan 3 rumus sakti, yang mungkin untuk ini saya sampaikan hari ini juga. Jadi semua ini tidak akan saya sampaikan, sisanya Anda silakan boleh cek saja kalau sudah mulai tertarik dengan Trello ini di channel YouTube saya.
Nah, yang pertama, Trello ini support ke semua gadget, bisa dengan handphone, bisa dengan laptop, PC, dan bahkan Anda juga bisa mengaksesnya di browser, jadi tidak perlu menginstall apapun. Atau jika Anda ingin langsung menginstall aplikasinya, bagi Anda pengguna Windows 10, 8 yang biasanya punya Microsoft Store, itu bisa di-download saja aplikasinya dan bisa diinstall nanti di laptopnya, sehingga kalau ada tugas, kalau ada keterangan apapun, nanti notifnya bisa muncul secara otomatis. Bagi Anda yang menggunakan handphone, bisa tidak menginstall aplikasi apapun sama sekali, bisa dengan browsernya masing-masing, atau Anda mau download aplikasinya di Google Play Store, itu juga ada. Jadi Trello ini saya lihat sangat open source sekali, jadi semua gadget pun bisa dan semua operating system pun bisa. Bagi yang iPhone, bagi yang seterusnya itu juga bisa dengan browser saja. Gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan. Yang pertama, apa sih yang nanti bisa Anda implementasikan setelah memahami Trello ini sebagai sebuah LMS? Sebetulnya tidak langsung terkait dengan PLP Anda saat ini akan dilakukan, karena PLP Anda nanti kan dianjurkan dan diharuskan Anda memilih 2 metode pembelajaran nanti ketika PLP, yaitu virtual synchronous dan live synchronous. Kalau live synchronous berarti Anda tatap muka secara langsung dengan peserta didik di ruang kelas, yang tentunya itu tidak butuh LMS sama sekali. Dan virtual synchronous Anda bisa tatap maya bersama peserta didik secara langsung dengan menggunakan meeting conference seperti Zoom atau Google Meet dan seterusnya, yang itu pun tidak perlu LMS sama sekali. Tapi tentu LMS ini akan sangat berpotensi dengan kehidupan kita sekarang, seperti yang pemateri sebelumnya dari Pak Satya mengatakan bahwa kita harus hidup di dunia digital, di dunia online, sehingga LMS ini bisa Anda implementasikan kelak di masa depan sebagai next future plan-nya saat Anda menjadi guru di sekolah. Bisa menjadi alternatif LMS. Selain itu juga yang kedua, menunjang pembelajaran kolaboratif yang sekarang berbasis proyek. Ini sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah kita. Kalau di perkuliahan ada IKU 7, nah ini Bu Ai lebih expert dengan istilah IKU 7 dan seterusnya. Itu memang kita harus dipaksa untuk pembelajaran secara kolaboratif ya. Jadi LMS ini, Trello ini saya rasa bisa sebagai media salah satunya untuk menunjang pembelajaran tersebut. Dan selain itu tadi sudah belajar tentang bagaimana membuat video ya, itu dari materi yang pertama, bagaimana mengedit, dan kemudian mungkin Anda akan upload di YouTube atau Anda upload di Google Drive seperti yang sudah dijelaskan di materi yang kedua, yang nantinya semua media tersebut tentu harus ada wadah untuk menampungnya. Selain ada Google Drive, selain ada hal lain sebagainya, LMS Trello ini juga bisa sebagai wadah untuk menampung semua itu. Jadi media apapun, gambar, visual, audio, itu bisa dimasukkan dalam Trello, dan bahkan bisa sebagai wadah platform-platform yang lainnya. Seperti apa? Nanti akan saya coba jelaskan. Nah, mengapa harus menggunakan LMS yang berbeda? Mengapa tidak kita puas dengan LMS yang sudah ada? Kenapa nggak cukup dengan Google Classroom saja? Atau saya sudah nyaman kok dengan Edmodo, atau saya sudah nyaman kok dengan Quizzes dan seterusnya? Ada alasan sebetulnya mengapa kita harus mencoba menggunakan LMS yang baru. Yang pertama, tentu LMS ini sebagai media belajar yang tentu kalau LMS-nya baru, dia mampu memberikan warna kelas yang berbeda. Jadi sama aja kalau Anda sering belajar di dalam ruang kelas, dalam satu semester, tidak pernah ke lab sama sekali, tidak pernah mencoba belajar di luar kelas sama sekali, itu juga membosankan. Sehingga LMS ini seolah-olah seperti ruang belajar, di mana Anda mencoba berpindah dengan suasana yang berbeda. Selain itu juga kalau Anda semakin tahu bahwa LMS itu ada bermacam-macam, itu bisa meningkatkan literasi digital Anda. Nah, ini tuntutan literasi di abad 21, salah satunya literasi digital. Dan juga mampu mengganti kelemahan dari fitur LMS sebelumnya, sehingga diharapkan semua hal ini dapat meningkatkan capaian peserta didik. Kalau saya mau coba support argumen saya tadi, sudah banyak sebetulnya penelitian-penelitian yang dilakukan dari artikel-artikel internasional yang membuktikan bahwa kalau LMS-nya itu diubah dan mencoba memberikan suasana LMS yang baru, itu bisa menunjang hasil belajarnya siswa. Jadi hanya sekedar mengganti LMS-nya, materinya masih sama aja, apa yang di dalamnya masih sama aja, tapi hanya LMS-nya diubah, ternyata itu bisa menunjang dalam pencapaian pembelajaran. Nah, jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk menggunakan LMS yang berbeda. Gitu ya.
Nah, seperti yang tadi rekan Anda sampaikan, katanya sudah pernah menggunakan Trello tapi di luar pembelajaran. Karena memang betul Trello ini bukan LMS sebetulnya ya. Trello ini tercipta untuk aplikasi planner project. Jadi bagi Anda yang kerja di perusahaan, bagi Anda yang budak korporat dan lain sebagainya, itu kalau ingin merencanakan suatu proyek yang dikerjakan dalam sebuah tim, pasti dia mengenal dengan istilah Trello ini. Jadi Trello ini sebetulnya bukan LMS, tapi aplikasi planner project. Hanya sekarang saya coba modifikasi dan saya coba terapkan dalam implementasi learning management system. Yang LMS ini, Trello ini nanti bisa dikelola oleh guru dan peserta didik. Nah, kuncinya di sini ada dikelola oleh guru dan peserta didik. Biasanya LMS itu dikelolanya oleh satu, yaitu gurunya saja atau pendidiknya saja. Peserta didiknya hanya sebagai user, hanya sebagai orang yang memanfaatkan. Tapi Trello ini dia berpotensi untuk dikelola oleh kedua pihak. Jadi pendidiknya bisa mengelola, siswanya juga bisa mengelola. Jadi sama-sama bisa mengelola LMS. Mengapa harus dua-duanya bisa mengelola suatu LMS? Nah, ini saya coba analogikan ya. Kalau LMS itu kita bisa bayangkan sebagai sebuah makanan. Dimana kalau saya mau pesan makanan dan yang masak makanan itu adalah orang lain, saya punya potensi untuk suka dengan makanan itu atau tidak suka dengan makanan itu karena tentu saya punya selera yang berbeda ya. Itu kalau masakannya dimasak oleh orang lain. Saya hanya mencoba mencicipi. Jadi saya bisa berpotensi suka atau tidak. Tapi kalau misalnya ada dua pihak, guru dan siswa, keduanya berkolaborasi hanya untuk bersama-sama mengelola suatu produk, pasti keduanya akan saling menghargai apa yang dikelolanya. Makanya saya kalau bikin Trello, mahasiswa-mahasiswa saya yang dari pendidikan biologi itu sama-sama bisa mengelolanya, bisa menjaga si Trello-nya, bahkan bisa mengotak-ngatik isi Trello-nya dan seterusnya. Sebagai contoh, ini yang pernah terjadi nih. Trello saya itu dia bisa memiliki background, ya, jadi background-nya bisa foto apapun, bisa diupload di situ, dan tiba-tiba minggu depan saya cek ketika masuk ke Trello-nya, si background-nya udah jadi, ya artinya ada orang yang mengubah background Trello saya. Ya, jadi ada tiba-tiba idol K-pop, terus minggu depannya tiba-tiba ada foto orang lain dan seterusnya, sehingga si background-nya diubah-ubah. Dan menurut saya ini nggak masalah, karena mereka merasa nyaman dengan itu. Jadi kalau mereka punya suatu background yang mereka suka, ya silakan saja mau diubah background-nya seperti apa. Nah, itu dipersilahkan selama tidak menghapus konten yang ada di dalamnya. Kalau hanya mengubah-ubah template background itu dipersilahkan. Bahkan untuk berkomentar sangat open sekali. Kemudian peserta didik juga bisa mengatur filenya, menghapus, mengedit. Kalau tadi Pak Satya berusaha untuk merestricted suatu file agar filenya bisa lebih aman dijaga, tapi kalau di Trello ini, saya tidak lagi merestricted itu. Bahkan saya membebaskan, mau dihapus, mau diubah, mau di-delete misalnya, atau mau di apapun itu dipersilakan dengan catatan harus konfirmasi. Jadi kalau mau diubah harus konfirmasi dulu. Dan mahasiswa atau peserta didik juga bisa memberi label, membuat checklist, bahkan mengatur deadline tugasnya masing-masing. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya, si Trello ini Anda pun bisa mengatur semua itu dengan kebebasan Anda. Sehingga ketika kelak Anda menjadi seorang guru, Trello ini bisa dijadikan alternatif sebagai sebuah LMS yang bisa berkolaborasi dengan siswa Anda. Nah, seperti itu ya. Oke. Beberapa kelebihan dari Trello yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Trello ini nanti isinya sistematis dan rapih. Ya, jadi letak konten dan isi itu bisa disusun sesuai keinginan. Kadang ada LMS yang kalau kuis harus di sini, materi harus di sini, misalkan video harus di sini. Kalau di Trello dia bisa diatur, susunannya bisa diatur-atur. Kemudian ada feedback yang biasanya feedback itu kan ditulis ya. Kadang dosen atau guru membuat feedback itu dalam bentuk teks, balon komentar di Word, tapi di Trello kita bisa membuat feedback dalam bentuk video kita sendiri. Jadi kita bisa merekam secara langsung feedback apa yang kita sampaikan dalam bentuk video dengan durasi maksimal 5 menit. Nah, ini free, tidak perlu fitur yang berbayar. Kemudian Trello ini juga support platform yang lain, jadi dapat ditautkan dengan platform apapun itu. Anda yang suka Google
Classroom, ada yang suka Quizzes, ada yang sudah suka dengan Edmodo, itu bisa dikaitkan dengan si Trello-nya. Ya, jadi Anda tidak perlu berpindah ke Trello sepenuhnya, tapi Anda tetap bisa menggunakan LMS yang lain yang Anda tautkan ke dalam Trello. Jadi seperti itu. Dan juga easy user interface. Jadi penggunaannya menurut saya ini cukup mudah, di mana Anda bisa mengganti background, Anda bisa memberi label, kemudian ini adalah kata yang paling kita sukai, tentunya free, yaitu gratis, ya. Kemudian memberi checklist, ada notifikasi langsungnya kalau ada keterangan yang dibuat di dalam LMS, nah itu nanti notifnya muncul secara real time. Kemudian free storage. Nah, ini juga free storage. Jadi Anda bisa mengupload file apapun selama di bawah 10 MB. Dan itu akan otomatis disimpan di drive-nya Trello. Mungkin tingkat keamanannya kalau Anda sudah belajar tadi materi dari Pak Satya, tingkat keamanan kalau media kita disimpan di suatu LMS, mungkin tingkat keamanannya tidak seaman Google Drive atau tidak sama dengan Dropbox atau cloud sharing yang lainnya. Tapi setidaknya dengan free file 10 MB ini, file-file apapun itu selama satu filenya ada sekitar di bawah 10 MB itu bisa diupload. Tapi kalau misalkan Anda mau mengupload file yang lebih dari 10 MB, misalnya ada 120 MB, Anda mau upload ke Trello, ya Anda bisa memanfaatkan teknik yang telah disampaikan oleh Pak Satya, yaitu Anda simpan dulu di cloud sharing, entah itu di Google Drive, entah itu di Dropbox, nanti linknya dicantumkan ke Trello dengan tautannya. Gitu ya, mudah ya. Nah, ini yang menurut saya harga mahalnya dari Trello, yang saya tidak terlalu menemukan fitur ini di LMS yang lainnya, tidak sebebas ini. Yang pertama adalah kolaborasinya. Kita sekarang selalu diarahkan untuk pembelajaran ke arah project-based learning, atau pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis produk yang intinya setiap mahasiswa harus berkolaborasi. Nah, di dalam Trello ini, peserta didik bisa bersama-sama berkolaborasi dengan timnya untuk mengelola Trello, terutama saling upload file. Bahkan tim yang satu bisa melihat progres pekerjaan dari rekannya di tim yang lain. Jadi kita bisa ngintip, tim yang lain udah nyampe mana nih. Nah, jadi itu bisa memotivasi timnya sendiri bahwa, oh tim yang lain udah selesai sampai ke tahap sekian, karena memang tugasnya bisa saling diintip. Jadi bisa dilihat, yang artinya bukan dicontek sebetulnya, karena tugasnya kan berbeda setiap masing-masing tim. Dan bisa melakukan peer assessment. Nanti kan saya coba perlihatkan contohnya ya. Nah, bagi Anda yang sudah suka dengan Quizzes, sekali lagi, yang sudah suka dengan, ini juga Padlet, yang dia mirip juga dengan Trello sebetulnya, Google Classroom, atau tadi Notion, sudah dijelaskan, ada Google Keep, ada Sticky Note, ada Edmodo, ini bukan harus ditinggalkan kok, Anda masih tetap harus menggunakan fitur-fitur ini, yang bisa Anda tautkan ke dalam Trello. Jadi enaknya Trello itu dia cuma wadahnya aja. Bukan berarti Anda meninggalkan Google Form, bukan berarti Anda meninggalkan Google Drive. Enggak, itu hanya wadah. Trello itu hanya wadahnya. Oke, saya ingin perkenalkan dulu sekarang ya beberapa istilah di dalam Trello. Jadi nanti ada istilah board, list, ada istilah card, ada istilah archive, ada istilah cover, dan lain-lain. Agar nanti ketika saya menjelaskan di slide selanjutnya, saya akan menggunakan istilah ini, dan Anda harus mengenal istilah ini. Sebagai contoh ya, saya coba tampilkan. Sebentar, saya coba close dulu. Saya tampilkan full screen saja. Mana ya? Oke, tadi nyampe mana? Sampai sini ya. Nah, ini adalah salah satu tampilan Trello. Cara mendaftar tidak perlu saya jelaskan ya, Anda sudah terbiasa mendaftar dari berbagai platform apapun itu, Anda sudah paham pasti caranya sign up. Ini adalah workspace. Workspace ini adalah ruang apa istilahnya ya, lobby utamanya deh. Kalau dalam hotel itu dia sebuah lobbynya, ruang lobbynya. Jadi di sini ada berbagai macam board. Ini ada board untuk mata kuliah Kapita Selecta, ini ada board untuk mata kuliah Kapita Selecta kelas B, Kapita Selecta kelas C, dan board untuk pembelajaran mikro. Board ini bisa Anda buat
per mapel, atau bisa Anda buat per topik, atau Anda bisa buat per pertemuan. Nah, itu bebas. Ya, ini adalah istilahnya board. Nah, ini istilah board. Misalkan saya mau buat board sekarang ya, saya klik sini. Saya klik board-nya. Misalkan saya mau membuat board berdasarkan topik materi, misalnya sistem pernafasan. Ini materinya sistem pernafasan, kemudian workspace-nya mau dipilih statusnya apakah private workspace atau public, maksudnya apa? Kalau public, ini setiap orang di internet bisa mengakses Trello saya, tapi tidak punya hak untuk mengedit. Jadi cuma bisa melihat, oh isinya ada ini, oh isinya ada ini. Ya, jadi si public itu hanya memperbolehkan semua orang untuk melihat isi Trello saya tanpa bisa mengubah apapun itu di dalamnya. Tapi kalau misalkan workspace, semua orang yang saya masukkan ke dalam kelas saya itu bisa mengedit, bisa mengubah, bisa melihat, dan punya hak yang sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi si workspace itu saya bisa berkolaborasi dengan peserta didik saya untuk sama-sama mengelola si Trello-nya. Punya hak yang sama, intinya itu. Kalau private ini hanya saya sendiri yang bisa melihat. Intinya itu ya. Dan saya memilih biasanya workspace. Jadi saya tidak akan mengizinkan orang lain di luar kelas saya untuk bisa melihat isi Trello saya. Jadi saya hanya mengizinkan mahasiswa saya saja yang bisa melihat Trello dan mengakses Trello dengan hak yang sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya pilih workspace. Nah, di sini menariknya ada beberapa background. Anda bisa pilih background yang Anda sukai atau hanya sekedar warna. Atau kalau kurang puas, Anda bisa klik sini, kemudian see more. Kemudian Anda misalkan ingin flower. Nah, Anda suka misalkan background yang ini, klik saja. Nah, kalau sudah, maka dia akan berganti dengan background yang Anda pilih. Kalau sudah dirasa cukup, maka create board. Nah, nanti akan secara otomatis kita akan diarahkan ke board sistem pernafasan. Itu ya, ini adalah board sistem pernafasan dengan background yang sudah Anda pilih di sini. Nah, mahasiswa Anda nanti harus di-invite karena status ini saya buat workspace seperti ini, yang tadi saya buat workspace, sedangkan isi penghuninya hanya cuma saya sendiri, maka Anda harus meng-invite peserta didiknya. Jadi Anda harus minta email mereka dengan catatan mereka juga mendaftar Trello. Nah, gitu dulu. Jadi baik Anda yang membuat Trello, baik peserta didik Anda yang akan menggunakan Trello, semuanya harus mendaftar di akun Trello. Harus punya akun Trello-nya dulu. Nah, nanti kalau sudah punya, Anda invite, minta emailnya. Misalkan sebagai contoh, saya akan menginvite salah satu orang, saya sendiri, saya coba invite. Nanti send invitation. Nah, nanti dia akan otomatis terinvite di sini. Kalau sudah kalau sudah diterima oleh si orangnya. Karena ini kebetulan belum diterima, jadi tidak akan muncul. Misalnya saya coba invite lagi siapa ya? Ini mungkin. Nah, kalau ini otomatis nih, Fulan bin Fulan. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi sekarang Fulan bin Fulan ini, dia sudah masuk ke dalam board saya. Yang artinya, si Fulan ini sudah bisa mengakses apapun yang ada di board ini. Dia bisa punya hak yang sama dengan apa yang bisa saya lakukan. Gitu ya. Nah, jadi Anda invite sebanyak-banyaknya mahasiswa Anda atau peserta Anda maksudnya, kalau Anda menjadi seorang guru. Nanti kalau sudah selesai, baru Anda membuat card atau membuat list. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya nggak terlalu cepat. Jadi kalau mau buat list, ini yang pertama, ini mirip dengan sticky note atau mirip dengan Keep, Google Keep yang tadi Pak Satya jelaskan, atau mirip dengan sticky note yang ada di aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya saya tambah list ya. Saya biasanya membuat ini per pertemuan. Contoh pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan kesekian. Nah, 3 aja dulu ya. Nah, ini namanya list. List pertemuan 1, list pertemuan 2, list pertemuan kesekian. Dan ini urutannya bisa diubah-ubah. Ya, ini bisa diubah-ubah. Oke. Atau Anda mau membuat daftar hadir. Anda bisa buat daftar hadir di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini namanya list. Sekarang setiap list ini ada card yang bisa Anda tambahkan. Card ini untuk apa?
card ini bisa Anda isi misalnya materi pendahuluan, di add. Kemudian ini misalnya RPP, di add, dan seterusnya. Apapun card-card untuk pertemuan 1 silakan dimasukkan. Begitupun dengan card-card pertemuan 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, misal saya contohkan satu dulu. Saya sekarang buka card nih. Kalau saya buka card, tampilannya akan seperti ini. Sekali lagi, ini adalah board, ini adalah list, dan ini adalah card. Kalau saya buka card-nya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di card ini, Anda bisa melakukan apapun itu. Contoh saya mau kasih deskripsi dulu bahwa pelajari materi di card ini untuk memudahkan Anda memahami materi pendahuluan. Contoh. Kemudian di-save. Ingat bahwa peserta didik Anda yang masuk ke Trello bisa mengubah note ini. Ya, bisa juga mengubah note ini. Tapi biasanya peserta didik yang pernah saya gunakan Trello atau mahasiswa saya yang menggunakan Trello tidak ada yang iseng mengubah-ubah itu. Karena memang peserta didiknya sudah termasuk dewasa, jadi Trello ini cocok untuk SMP SMA. Kalau SD, udah deh, jangan harap. Kalau SD biasanya tingkat isengnya kan tinggi ya. Tapi kalau SMP SMA dia sudah masuk ke pembelajar yang cukup dewasa sebetulnya. Jadi tidak ada yang iseng mengubah ini. Nah, ini adalah deskripsinya, mau ngupload file misalnya. Ada attachment. Filenya apa saja? Bebas. Anda punya file di komputer Anda, silakan dipilih. Anda punya file di Trello di board yang lain, silakan dipilih. Anda punya file yang pernah diupload di Google Drive dengan cara pasatya tadi, silakan dipilih. Anda punya Dropbox, silakan ambil filenya di Dropbox, atau di Box, atau di OneDrive, silakan. Atau misalnya, saya mau mengupload video yang ada di YouTube, berarti link YouTube-nya Anda paste-kan di sini. Ya, link YouTube-nya Anda paste-kan di sini, kemudian di attach. Sebagai contoh, saya coba akses satu video yang trending di YouTube. Seperti yang kita lihat, video yang trending banyak yang tidak berkualitas. Kita pilih aja salah satu. Nah, misalnya ini deh. Linknya kan ada di atas ya. Nah, ini link di atas, ini copy. Kemudian kita pindah lagi ke board yang tadi. Kemudian kita pindah ke card yang ingin di-upload tadi. Kemudian attachment. Kemudian paste-kan di sini. Kasih nama misalnya video tentang A. Attach. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Jadi, siswa Anda nanti yang mengklik video ini akan diarahkan ke YouTube-nya. Kalau yang Anda upload adalah YouTube. Kalau yang Anda upload adalah link Google Drive, berarti nanti siswa Anda akan diarahkan ke Google Drive Anda. Dengan catatan Google Drive-nya, ingat, jangan di-restricted, ya, tapi di anyone can see the link, atau anyone can see the file, gitu ya. Oke, itu contoh. Kemudian, card ini bisa dipercantik. Kalau Anda ingin menghias card ini, Anda bisa pilih cover, Anda klik covernya, kemudian Anda pilih apakah mau dibuat warna aja, seperti ini, atau mau dibuat gambar, seperti yang Anda lihat, yang nanti kalau kita close, card Anda sekarang punya gambar di sini. Atau Anda punya gambar sendiri misalnya, Anda punya gambar sendiri, ya covernya silakan diubah. Nah, cover ini diubah dengan gambar yang Anda punya. Saya contohkan satu. Mana ya? Nah, misalnya ini. Nah, jadi secara otomatis nanti covernya akan berubah dengan gambar yang Anda inginkan. Gitu ya. Nah, ini si basicnya seperti itu. Saya akan perlihatkan nanti Trello yang versi full-nya. Cukup itu saja yang harus Anda kenal. Sekali lagi ada board, ada list, ada card, dan ada archive. Kalau archive itu, Anda misalkan mau menghapus nih pertemuan satu. Aduh, saya nggak butuh card pertemuan satu. Anda klik 3 titik yang ada di sudut kanan atas card-nya atau list-nya. Anda buat archive this list. Nanti secara otomatis dia hilang. Nah, itu aja ya. Oke. Saya balik lagi sekarang ke PowerPoint. Nah, jadi Anda sudah paham sekarang beberapa istilah ini. Board itu apa? List itu apa, card itu apa, archive itu untuk menghapus, dan cover itu adalah penampilan setiap card-nya nanti bisa punya gambar masing-masing. Dan kalau di Google
Classroom kita kan tidak bisa menghias. Google Classroom itu hanya punya template, ya itu aja, si template-nya tidak bisa diubah dengan keinginan kita. Nah, kita lihat misalnya di sini masing-masing kelas akan punya desain template yang berbeda. Ya, Anda lihat di sini saya punya banyak kelas sebagai contoh. Kita coba masuk lagi deh. Misalnya saya ajak masuk ke kelas anatomi tumbuhan, nanti isi card-nya akan seperti ini. Nah, ini isi card anatomi tumbuhan. Ya, dengan suasana gambar yang semuanya anatomi tumbuhan dengan urutan seperti ini. Ada YouTube-nya juga, ada Zoom-nya juga. Kemudian ada daftar hadir yang ada di sini, ini adalah daftar hadir. Nah, ini kalau suasana kelas anatomi tumbuhan. Kalau suasana kelas sekarang masuk ke biometri misalnya, itu dia akan punya suasana yang berbeda lagi di sini. Semuanya tentang riset, ya. Jadi suasananya riset sekarang. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa Anda bisa membuat sistematika kelas Anda sendiri dengan suasana kelas Anda sendiri dengan urutan list yang Anda inginkan sendiri. Jadi seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Nah, artinya setiap kelas Trello bisa punya suasana yang berbeda. Itu. Kemudian, ini contoh sistematika dan cover disesuaikan dengan selera. Ini contoh kelas pembelajaran mikro. Ya, kelas pembelajaran mikro ini saya buat seperti ini. Tampilannya menarik. Kalau Anda lihat, saya punya materi pendahuluan dengan si covernya khusus. Cover ini saya dapat dari mana? Cover ini saya dapat dari Google, dengan teksnya saya tambahkan sendiri. Jadi Anda bisa cari gambar di Google, nanti teksnya coba diedit sendiri dan disesuaikan. Daftar kehadiran juga disesuaikan, si template covernya sampai ke YouTube. Ya, ada rubrik penilaian, kemudian ada penampilan-penampilan di dalam pembelajaran mikronya. Nah, jadi menarik ya. Daftar kehadiran khusus juga ada di sini. Video penampil juga ada di sini. Seperti itu. Oke. Saya pindah lagi. Nah, kemudian fitur yang selebihnya, siswa yang dimasukkan ke dalam Trello-nya, kalau Anda buat list, misalkan list khusus forum diskusi, nanti ada siswa yang dimasukkan. Itu mereka semua bisa berkomentar dan bisa melihat komentar-komentar orang-orang yang lain. Bahkan Anda bisa memasukkan setiap orang khusus hanya pada timnya saja. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini tim 1, ada inisial mahasiswanya si A, si B, si C, si tim 2, inisialnya si D, si E, si F. Jadi Anda juga bisa memasukkan siswa Anda khusus pada tim-tim tertentu saja. Gitu ya, sebagai contoh seperti itu. Selain itu, nah ini yang menarik, siswa itu bisa berkolaborasi di dalam kelompok. Jadi Anda bikin list kelompok seperti ini. Ada list untuk card kelompok tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, kemudian ada tim 6, dan seterusnya. Di mana masing-masing tim ini, Anda masukkan siswanya masing-masing sesuai timnya itu sendiri. Ya, sehingga mereka bisa bekerja khusus dengan timnya, dan bahkan Trello ini bisa memungkinkan tim yang lain bisa melihat progres kelompok yang lainnya. Jadi si tim 3 nih misalnya. Si tim 3 dia sudah mengerjakan 6 produk di sini. Kalau Anda lihat ada 6 attachment yang sudah di-attach oleh tim 3, sedangkan tim 2 sudah 12 attachment yang sudah di-attach di sini. Artinya tim 2 progresnya sudah jauh lebih jauh gitu, sudah jauh lebih ini banyak. Dan tim 3 ini bisa melihat semua file yang diupload oleh tim 2. Benar-benar bisa dilihat sampai ke isi-isinya. Gitu ya. Tapi ini bukan mencontek, karena setiap tim punya proyeknya masing-masing. Tapi setidaknya tim yang lain bisa melihat isi proyek tim yang lain. Nah, itu artinya kolaboratif. Bedakan antara kolaboratif dan kerjasama. Kerjasama dan kolaboratif itu adalah dua istilah yang berbeda. Kalau kerjasama, setiap orang punya tugasnya masing-masing. Si A punya tugas ini, si B punya tugas ini, dan si A ini tidak peduli dengan tugasnya si B. Pokoknya kalau si A sudah menyelesaikan tugasnya sendiri, ya berarti tugas si B, tanggung jawabnya si B. Nah, itu namanya kerjasama. Tapi kalau si kolaboratif, semua orang punya tugas yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi nggak dibagi-bagi tugas. Nah, makanya setiap tim juga bisa berkolaborasi dengan tim yang lainnya hanya untuk sekedar sharing pendapat. Nah, itu yang menarik. Makanya Trello ini
setiap tugas bisa dilihat oleh orang lain. Gitu ya kan, kalau LMS yang lain, kita nggak bisa ngintip sama sekali tugasnya. Anda mau lihat, misalkan si A udah nyampe mana nih, di LMS yang lain nggak bisa. Kecuali kalau orang itu menguploadnya di halaman yang utama, kalau di Google Classroom, atau di feed-nya. Kalau di yang lain kan nggak bisa, tapi di Trello itu bisa diintip semua. Kelebihannya itu. Kemudian, siswa dan guru bisa saling upload file dan melihat file. Contoh ya, saya akan coba berikan contoh seperti apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saya. Nah, ini misalnya tim 1. Tim 1 ini ada Anis, ada Lilis, ada Neng Ayu. 3 orang ini khusus tim 1. Ini ada deskripsi tugasnya, ya apa yang harus mereka lakukan. Ini ada deadline-nya, dan deadline ini bisa diubah sendiri oleh mahasiswanya. Misalkan mereka punya rencana menyelesaikan tanggal 8, ya mereka bisa klik. Kemudian mereka berencana menyelesaikan di tanggal 8 di jam 11. Itu bisa diklik, bisa diubah sendiri oleh timnya. Selain itu, nah Anda lihat nih, file-file yang diupload. Contoh, produk yang pertama, Lilis mengirimkan produk yang pertama. Nanti Neng Ayu, dia akan memberikan feedback terkait produk pertamanya Lilis, karena Neng Ayu bisa melihat file yang Lilis upload di sini. Jadi dia memberikan feedback. Jadi si timnya sendiri bisa memberikan masukan pada rekannya. Kemudian dinilai oleh Neng Ayu juga terkait produk yang dihasilkan. Dan rekan yang lain ada Anis juga, dia juga memberikan feedback terkait produknya Lilis. Anis juga menilai terkait produknya Lilis. Nah setelah itu Lilis merevisi produk yang pertama tadi. Dinilai lagi oleh Neng Ayu, dinilai lagi oleh Anis, di feedback lagi oleh Anis, di feedback lagi oleh Neng Ayu, sampai saya yang terakhir memberikan feedback. Jadi bisa Anda bayangkan progres proyeknya itu sangat sangat terukur. Jadi file yang pertama diupload, dilihat rekannya dinilai, dilihat rekannya di feedback, dan terus sampai direvisi, sampai finalisasinya ada di saya. Itu terjadi dalam waktu yang sama. Ya, terjadi dalam waktu yang sama. Ini untuk tim 1. Tim 1 ini, misalnya, ketika Lilis ingin merevisi, Lilis misalnya bingung, cara ngerevisinya gimana ya? Lilis ini bisa coba ngintip ke tim yang lain. Nah, misalnya Lilis mau coba ngelihat tim 4 misalkan. Mau lihat tim 4. Nah, tim 4 yang ini berarti. Nah, ini tim 4. Lilis ini akan mencoba melihat hasil revisi dari tim yang lainnya. Nah, itu bisa. Hanya untuk memberikan gambaran bagaimana cara merevisi. Yang artinya tidak ada hal yang ditutupi dalam proyek masing-masing tim. Nah, itu namanya adalah pembelajaran kolaboratif yang sesungguhnya. Tidak berarti tim 1 fokus tim 1, tim 2 fokus tim 2. Nah, itu sangat sangat diharapkan untuk diterapkan dalam pembelajaran kolaboratif di abad 21 ini sebetulnya. Jadi sangat terbuka sekali. Trello ini sangat terbuka sekali. Kemudian, Anda mau bikin daftar hadir, itu juga bisa. Dengan apa? Google Form. Google Form-nya Anda cantumkan, Anda bikin daftar hadir di Google Form, sepertinya sudah hal yang ini mudah ya. Anda bikin, nanti link Google Form-nya Anda cantumkan di card-nya daftar kehadiran mahasiswa. Sebagai contoh, saya perlihatkan lagi. Misalnya daftar hadir ini. Nah, ini adalah daftar hadirnya, dan ini saya buat dari Google Form. Jadi kalau diklik, maka siswa saya akan diarahkan ke Google Form. Tapi sayangnya waktunya sudah ditutup, karena Google Form saya dibatasi waktunya. Jadi bagi mahasiswa saya yang mau mengabsen, itu tidak bisa seenaknya di jam berapapun itu, hanya di jam tertentu saja boleh mengabsen. Gitu ya. Nah itu bisa dengan Google Form. Atau Anda yang sudah terbiasa membuat materi di YouTube, ketika mau pakai Trello, ya YouTube-nya jangan ditinggalkan, tinggal dicantumkan saja link YouTube-nya, masukkan ke Trello. Jadi sekali lagi, Trello ini apa ya? Wadah. Hanya wadah saja, bukan berarti Anda harus meninggalkan semua LMS yang pernah Anda gunakan. Yaitu menariknya Trello, kalau menurut saya. Selain itu, ini juga yang menarik, Anda bisa menambahkan label-label keterangan yang dapat Anda modifikasi isi keterangan labelnya itu apa. Sebagai contoh nih, saya punya satu card, saya perlihatkan saja langsung di browser ini. Nah, ini ada satu card untuk tim yang satu, yang terdiri dari 3 mahasiswa.
di mana saya memberikan label bahwa tim ini belum submit feedback video penampil, belum submit nilai video penampil, belum ini, belum ini, belum ini. Dan ini bisa ditambahkan dengan cara klik plusnya. Kemudian Anda mau pakai warna hijau, misalnya, Anda mau pakai warna hijau, ketik apa yang ingin Anda tulis, misalnya belum membuka Trello, misalnya. Kemudian save. Nah, nanti secara otomatis dia ada belum membuka Trello. Sebagai contoh ya, saya hilangkan lagi. Atau Anda mau membuat label, misalnya tim 1 sudah berhasil, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, itu juga bisa dibuat label seperti ini. Oke, ini untuk memperlihatkan bahwa apa yang belum mereka lakukan itu bisa dengan label seperti ini. Atau Anda ingin memberikan penghargaan. Misalnya Anda menulisnya good job, tim 1 sudah selesai. Nah, itu juga bisa dengan label. Ya, jadi ada keterangan-keterangan seperti ini. Yaitu ada label keterangannya. Atau Anda bisa membuat daftar checklist. Saya coba perlihatkan sekarang seperti apa daftar checklist yang dimaksud. Nah, ini misalnya tim 1 lagi, Anda bisa lihat di bawah ini ada progress tim, ya. Kalau semuanya belum di checklist, maka progresnya 0. Nah, nanti saya akan cek nih, tim 1 sudah submit produk yang pertama nggak? Kalau ternyata sudah, oh sudah di submit nih, klik. Berarti dia sudah menyelesaikan 17% dari seluruh proyeknya. Nanti dicek, apakah rekannya sudah mensubmit feedback? Kalau sudah, diklik. Terus sampai 100%. Artinya apa? Artinya tim ini bisa mengukur sejauh mana progres mereka dalam menyelesaikan proyeknya secara kolaboratif. Ini bisa diceklis sama gurunya atau bisa diceklis langsung oleh timnya itu sendiri. Jadi dipersilahkan, karena sekali lagi guru dan peserta didik yang ada di Trello ini dia punya hak yang sama dalam menggunakan fitur yang ada di Trello. Gitu ya contohnya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh Trello ini? Memberikan stiker sekarang. Stiker untuk ngasih reward atau ngasih peringatan. Contoh, saya buka lagi sekarang. Nah, ini masih pembelajaran mikro, hanya beda kelas. Nah, Anda bisa lihat di sini. Untuk tim 1, saya kasih stikernya jempol. Stiker ini munculnya dari mana? Anda bisa lihat di sini nih. Ini ada stiker. Ya, ini ada stiker, kemudian Anda bisa tarik, misalkan mau tarik hati, Anda pindahkan ke sini. Oke, jadi dia kasih stiker hati. Atau kalau tim 2 tidak mengerjakan produk sama sekali, Anda bisa memberikan ini dislike. Kalau ada yang belum dikumpulkan, Anda bisa kasih peringatan. Kalau tim ini belum mengumpulkan dan tenggat waktunya sudah mau habis, Anda bisa berikan stiker jam seperti ini. Intinya stikernya banyak kalau Anda lihat di sini. Ya, ada macam-macam stiker, atau Anda punya stiker yang Anda buat sendiri, Anda bisa upload di bawahnya. Gitu ya. Nah, ini menariknya. Oke, saya close lagi. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh Trello ini? Guru dan siswa bisa memberikan feedback komentar berupa video. Biasanya kan feedback itu kalau nggak teks atau feedback yang ada di balon komentar di file Word-nya. Nah, sekarang Trello bisa membuat video yang direkam secara langsung, di mana video ini kita bisa isi feedback kita sendiri. Nah, sebagai contoh ini ada refleksi pertemuan 4 dengan deskripsi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh penampil sampai pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. Jadi, mereka harus nonton videonya. Saya coba share-kan ya. Share sound, mana share sound? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh penampil sampai pada pertemuan minggu ini. Oke, stop aja ya. Nah, ini intinya mulai dari menit sekian sampai menit sekian dengan durasi hanya diperbolehkan 5 menit. Saya memberikan feedback berupa komentar saya sendiri secara langsung. Karena kalau feedback dalam bentuk tulisan itu kurang berkesan, tapi kalau feedback secara langsung itu jauh lebih bermakna. Sebagai contoh seperti yang tadi oleh pemateri pertama dan kedua juga terkait video, kan video yang lebih ideal itu adalah video yang menghadirkan gurunya sendiri, ya, atau video yang jenisnya presenter atau demonstrasi, bukan si gurunya hilang,
Begitupun dengan si komentar. Si komentar itu akan lebih baik kalau gurunya juga ada di dalam komentar. Gitu ya. Ini teknik Loom ini bisa Anda lakukan dengan cara seperti ini. Saya akan berikan contoh bagaimana cara merekamnya. Nah, ini misalnya isi card yang Anda ingin buat feedback video. Pertama, Anda klik kolom komen ini. Kemudian ada icon record Loom video. Silakan Anda klik. Nanti di sini tinggal diatur saja apakah Anda mau merekam seluruh tangkapan laptop dan wajah Anda, atau hanya tangkapan laptopnya saja tanpa wajah Anda, atau hanya ingin wajah Anda saja tanpa tangkapan screen-nya atau laptopnya. Misalnya wajah saja. Kemudian pilih Anda pakai kameranya yang mana misalnya. Kemudian Anda pilih speakernya mau muncul dari apa, atau Anda mau menggunakan headset, ya silakan pilih eksternal mikrofon. Kalau Anda mau berbicara langsung dengan mikrofon yang ada di laptop, berarti Anda pilih juga apa yang ada di sini aja, yang sesuai. Setelah itu di start. Nanti kalau di start akan ada hitungan mundur, 3, 2, 1, nanti Anda boleh langsung berbicara saat itu. Nanti secara otomatis dia akan merecord semuanya dan otomatis tersimpan di Trello. Saya tidak perlu demonstrasikan ya. Nanti Anda bisa coba lebih jauh lagi. Oke, jadi sekali lagi ini salah satu fiturnya juga. Dan, nah ini cara mengelola LMS yang menurut saya jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar pakai LMS-nya saja. Jadi saya punya prinsip bahwa sebetulnya LMS apapun itu tidak akan berfungsi kalau Anda tidak pernah memberikan feedback. Jadi Anda mau pakai LMS apapun, mau pakai Google Classroom, mau pakai Trello, mau pakai Edmodo, kalau Anda sebagai pendidiknya tidak pernah memberikan feedback, maka sama saja LMS ini tidak akan berfungsi. Nah, feedback ini, saya punya rumus untuk saya pribadi kalau memberikan feedback. Rumusnya adalah 3 rumus ini yang saya bilang sebagai 3 rumus saktinya saya. Jadi saya kalau kasih feedback, saya akan memunculkan rumus yang pertama, yaitu harus ada social presence. Rumus yang kedua harus ada cognitive present. Rumus yang ketiga harus ada teaching present. Nah, setiap saya ngasih feedback di Trello ini, saya selalu menggunakan 3 prinsip ini. Apa aja maksudnya? Yang pertama, kalau social present, sebelum saya memberikan feedback, saya akan menghargai dulu kehadiran dia di dalam Trello ini. Saya akan menyapa si namanya dengan namanya lengkap, atau dengan nama sapaannya dia sehari-hari. Kemudian saya berikan penghargaan bahwa terima kasih sudah mengumpulkan tugas hari ini. Nah, itu namanya social present. Artinya social present ini adalah saya menghargai kehadiran dia di Trello dan progres yang telah dia lakukan. Itu namanya social present. Kalau cognitive present adalah saya menghargai kelebihan yang telah dia lakukan selama melakukan proyeknya. Jadi hal positif apa yang dia lakukan selama menyelesaikan tugasnya, itu yang akan saya puji di dalam feedback saya. Dan yang ketiga adalah teaching present. Teaching present ini adalah saya akan memberikan hal-hal yang menurut saya itu harus diperbaiki. Jadi minusnya dia selama melakukan tugas ini apa, dan itulah yang akan saya minta untuk diperbaiki. Nah, jadi rumusnya sekali lagi ada menghargai kehadiran dia, menghargai apa yang telah dia lakukan dalam hal positifnya, dan yang terakhir adalah memberikan saran tentang apa yang harus dia perbaiki selama dia melakukan hal minusnya dalam tugas. Sebagai contoh, saya akan berikan contoh. Nah, ini salah satu feedback dengan 3 rumus yang telah saya buat. Nah, yang pertama di sini saya sapa dulu, tapi saya sapanya langsung dengan username-nya, biar nanti notifnya muncul kepada mahasiswa yang bersangkutan. Nah, namanya di sini Dini Fitdinia, ya. Dini Fitdinia, terima kasih sudah menampilkan video pertama semaksimal mungkin dan selamat sudah menyelesaikan tugas pertamanya. Melihat perpaduan gradasi warna mulai dari outfit, keterangan teks kegiatan, dan background sudah bisa membuat nyaman secara visual, namun akan lebih baik sepertinya jika dibuat landscape oriented. Jadi di rumus yang pertama ini saya menggunakan social present. Social present ini adalah saya menghargai dia. Saya menyapa dia, saya menghargai dia sudah menyelesaikan tugasnya, dan saya menghargai tentang apa yang telah dia lakukan selama ini. Jadi saya
memuji dulu di awal, ya. Bahkan sampai ke outfitnya pun saya katakan outfitnya sangat bagus, mulai dari gradasi warna dan seterusnya. Nah, ini saya menggunakan social present. Kalau cognitive present-nya, yaitu ada di sini nih. Di bawah ini akan saya sampaikan kelebihan dan kekurangan dari performance Anda dengan tanda plus dan minus sebagai berikut. Plus ini adalah cognitive present. Jadi saya akan menyebutkan apa saja yang sudah dia lakukan dengan sangat baik dan harus dipertahankan. Videonya udah oke, sudah memunculkan respon siswa, keterangan setiap tahapan kegiatan sudah oke, durasi video sudah sesuai aturan, dan seterusnya. Dipuji, dan pujian saya panjang sekali. Nah, ini namanya adalah cognitive present. Dan yang terakhir adalah teaching present. Teaching present ini saya akan memberitahukan ada hal-hal yang kurang dan harus diperbaiki dengan tanda minus seperti ini. Misalnya, mungkin akan lebih luas screen-nya jika dibuat landscape, karena Dini ini membuat videonya dengan cara portrait, sehingga weight-nya lebih sempit, dan tujuan pembelajaran sebaiknya dimunculkan dalam bentuk teks. Kemudian saya katakan lagi, sebaiknya gambar di kegiatan stimulus bisa diulas dan seterusnya. Nah, ini harus Anda terapkan dalam hal apapun itu. Kalau Anda sebagai seorang guru dalam mengelola LMS, itu wajib memberikan feedback dari tugas yang telah dikumpulkan oleh peserta didik Anda. Ya, dan feedback-nya harus optimal, semaksimal Anda. Kasih tahu apa yang telah dia lakukan, kasih beberapa pujian apa yang telah dia lakukan, kasih saran apa yang harus dia bisa perbaiki, dan seterusnya. Nah, itu harus sekali dilakukan, karena apapun LMS-nya, sekali lagi, baik itu Trello atau apapun, kalau Anda tidak melakukan ini, maka LMS itu tidak akan bisa dikelola dengan baik. Dan saya anggap LMS-nya gagal untuk dijadikan media pembelajaran siswa, karena tidak memberikan makna apapun itu. Nah, makna yang paling penting itu adalah feedback. Ya, dan untuk mengerjakan feedback ini, saya bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit atau 30 menit hanya untuk membaca tugas yang telah dia lakukan. Ya, jadi sebagai seorang guru harus mau meluangkan si waktunya untuk bisa menghargai apa yang telah susah payah peserta didik Anda selesaikan. Itu ya. Jadi meskipun ini menyita waktu, tapi ya proses pembelajaran terjadinya di sini. Yaitu cara mengelola LMS yang baik menurut saya. Dan seperti yang tadi saya katakan, ya, bahwa peserta didik dan juga gurunya di dalam Trello ini, dia bisa mengotak-ngatik apa yang ada di dalam si Trello-nya. Misalkan ada siswa yang iseng dia menghapus file yang ada di Trello dan seterusnya. Nah, si guru ini masih tetap bisa memonitor apa yang telah dilakukan siswanya di dalam kelas Trello. Sebagai contoh nih, saya bisa tahu bahwa Mustika Irma, dan ini menurut saya ada juga di room ini ya, karena sekarang sedang PLP. Ini mahasiswa saya yang sekarang sedang PLP hari ini nih. Jadi misalkan Mustika Irma telah menghapus Novi Suci Puspasari dari Kart Kurikulum Nasional. Nah, ini kalau saya tahu ada peserta didik saya yang mengubah isi di dalam Trello saya, biasanya saya selalu mengingatkan. Jadi saya langsung menghubungi yang bersangkutan, ini mengapa Novi dihapus. Nah, misalkan, oh ternyata Novi mau ganti akun ininya, akunnya Trello-nya dan seterusnya, mau di-add lagi nanti kalau sudah bikin yang baru misalnya. Dan di sini saya tahu semua hal yang dilakukan. Jadi kalau kita klik nih, saya kasih contoh ya, kalau di Trello-nya seperti apa. Jadi Anda tidak perlu takut kalau siswa Anda punya hak utuh dalam mengakses semua fitur di Trello, Anda tetap tahu apa yang dilakukan siswa Anda. Nah, Anda bisa cek di sini nih. Jadi kalau Anda ada di board, Anda show menu, Anda silakan scroll ke bawah. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan oleh orang yang ada di Trello ini. Jadi Anda bisa tahu kalau tiba-tiba listnya material 3 ini hilang, nah siapa yang ngilangin nih? Nah, cek ini aja di sini. Oh, ternyata yang menghilangkan misalnya Firda. Nah, nanti saya tinggal menghubungi Firda dan tinggal dikonfirmasi tolong dikembalikan. Tapi biasanya sampai saat ini tidak pernah ada yang iseng menghapus isi board saya, karena mereka juga punya tanggung jawab dalam mengelola LMS ini bersama-sama. Nah, makanya LMS ini selain kita bisa memberikan informasi, kita juga bisa mendewasakan peserta didik kita untuk punya tanggung jawab yang sama dalam mengelola pembelajaran bersama
gurunya itu sendiri. Gitu ya, itu hal positif yang bisa saya dapatkan selama menggunakan Trello. Yang terakhir, oke, harusnya sampai jam 3 sih ya, tapi menurut saya tidak perlu terlalu lama. Nanti saya harap ada diskusi juga dari Anda. Jadi waktunya akan saya luangkan lebih banyak untuk diskusi kalau ada yang ingin didiskusikan. Ini slide yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kemampuan mengelola LMS yang baik itu akan tetap mampu menghadirkan pendirinya secara optimal. Jadi Anda jangan punya anggapan bahwa LMS itu akan menggantikan gurunya. Enggak, gurunya tidak digantikan. Gurunya tetap harus hadir di dalam LMS-nya. Dengan cara apa? Memperlihatkan video feedback, memberikan komentar feedback full, memberikan saran positif, memberikan motivasi, dan seterusnya. Jadi LMS itu jangan hanya sekedar nyuruh ngerjain tugas, nyuruh ngupload tugas, nyuruh ngerjain kuis, tanpa ada feedback sama sekali. Itu yang harus dihindari sebagai kita seorang calon pendidik yang ingin membelajarkan peserta didik kita dengan lebih optimal. Seperti itu ya, jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mengelola LMS dan secara spesifiknya terkait Trello. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, selebihnya saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian yang sudah menyampaikan materi mengenai LMS ya, pengelolaan LMS. Baik, teman-teman, kita buka sesi diskusi. Waktu kita masih cukup panjang, sampai dengan pukul 15. Silakan bagi teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand. Atau jika kesulitan untuk raise hand, bisa menuliskan di kolom komentar, di kolom chatnya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan Amalia Modani. Bisa dibuka mute-nya. Sudah. Sepertinya masih... Ya, baik. Ya, Iya. sudah. Silahkan disebutkan jurusannya ya, nama dan jurusannya. Baik, terima kasih Bu Moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, tadi setelah menyimak gitu penjelasan dari Bapak, Trello sepertinya sudah mencakup gitu ya, keseluruhan hal yang diperlukan gitu dalam proses pembelajaran. Tapi kalau apakah ketika menggunakan Trello sebagai LMS sendiri, apakah dibarengi dengan pertemuan secara virtual di Zoom gitu Pak atau tidak? Nah, itu sih Pak pertanyaan saya. Ya, baik. Silakan Pak Rian langsung saja dijawab ya. Oke, saya coba munculkan slide yang berbeda kalau gitu ya, sebentar. Nah, oke, ini ya. Jadi saya menerapkan rumus yang pernah digunakan oleh Pak Uwes Heruman. Dia ahli pembelajaran online. Jadi ada rumus yang namanya pedati. Ya, kalau saya pribadi, saya sampai saat ini juga menggunakan rumus ini dalam memberikan pembelajaran online sampai saat ini. Pedati ini singkatan. Jadi ada P pelajari, D-nya dalami, T-nya terapkan, I-nya evaluasi. Nah, maksud pelajari ini adalah Anda harus memberikan materi untuk dipelajari siswa terlebih dahulu secara mandiri. Jadi sebelum Anda bercuap-cuap, panjang lebar menjelaskan materi di hadapan siswa Anda, harusnya Anda sudah ngupload dulu materinya jauh-jauh hari dengan harapan siswanya membaca materi Anda secara mandiri. Via apa? Via LMS berarti. Salah satunya pakai ini Trello yang sedang kita bahas hari ini. Nanti kalau siswanya sudah mempelajari materinya secara mandiri, artinya sudah ada informasi awal yang tersimpan di dalam memori siswa kita. Baru nanti dalami. Nah, dalami ini caranya adalah dengan mengasuh diskusi terkait materi yang sudah pernah dipelajari di hari sebelumnya. Lewat apa? Lewat Zoom. Jadi saya baru Zoom kalau rumus yang pertama pelajari ini sudah dilakukan. Jadi biasanya kalau pertemuan saya dimulai hari Selasa misalnya ya, pertemuan saya dimulai hari Selasa. Nah, sebelum hari Selasa itu jauh-jauh hari saya sudah mengupload si materinya
di rumus pelajari. Kalau istilah kita namanya self-directed asynchronous. Jadi ruang belajar mandiri dulu di situ. Nah, kalau udah ruang belajar mandiri dilakukan, baru hari Selasanya saya bilang, hari Selasa kita Zoom. Zoom itu adalah rumus yang kedua, dalami. Di Zoom ini saya mengasuh diskusi. Bukan saya bercuap-cuap loh. Jadi saya tidak lagi menjelaskan materi panjang lebar. Soalnya materi sudah pernah saya upload di rumus yang pertama. Di dalam ini saya cuma mengasuh diskusi. Yuk, setelah Anda sudah pelajari materi kemarin, apa yang mau ditanyakan? Nah, itu dilakukan di Zoom. Jadi Zoom ini adalah panggungnya siswa saya untuk dia ngomong apapun yang belum dia paham, apapun yang sudah dia paham. Entah Anda mau pakai metode diskusi, entah Anda mau pakai metode tanya jawab atau metode presentasi, pokoknya Zoom hanya untuk panggung siswa saya. Bukan panggungnya saya lagi untuk bercuap-cuap. Nah, bisa dipahami ya. Jadi Zoom ini tetap harus ada. Yang kita sebut Zoom ini adalah virtual synchronous. Tapi karena kondisi kita sekarang sudah memungkinkan untuk bisa masuk ke ruang kelas, maka dalami ini bisa terjadi di dalam ruang kelas, bukan di Zoom. Yang itu dianjurkan dalam PLP sekarang, dianjurkan Anda masuk ke ruang kelas, di mana di ruang kelas itu Anda melakukan proses dalami. Ya, yang artinya istilah kitanya adalah live synchronous. Kalau pakai Zoom namanya virtual synchronous. Nah, kalau sudah didalami, kita akan masuk rumus yang ketiga, yaitu terapkan. Di terapkan ini, saya sudah mulai ngasih tugas. Jadi bukan ujuk-ujuk ngasih tugas baru ngejelasin materi, tapi ngasih dulu materi, mengasuh diskusi, apa yang belum dipahami, baru ngasih tugas. Tugas ini ada di rumus terapkan. Nah, jadi saya ngasih tugas terkait si materi yang sudah dipelajari. Entah itu bentuknya proyek, entah itu bentuknya pemecahan masalah, dan seterusnya. Kalau sudah, di akhir baru saya kasih evaluasi. Evaluasi ini bisa dengan kuis, bisa dengan soal, apapun itu, yang semuanya dilakukan secara LMS. Jadi Zoom-nya ada di sini nih. Nah, setiap satu materi, saya selalu menerapkan pedati. Jadi Zoom itu nggak hilang. Ya, Zoom itu nggak hilang sama sekali. LMS ada, Zoom ada. Tapi sekali lagi, karena kita sekarang sudah boleh masuk ke kelas, maka Zoom-nya diganti jadi live synchronous, yaitu tatap muka di dalam kelas. Ke arah situ bukan ya pertanyaannya yang tadi? Bisa dikonfirmasi? Iya Pak, jadi saya bertanya apakah kehadiran virtual meeting itu tetap ada atau tidak dengan menggunakan Trello tersebut. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tadi saya lupa menyebutkan jurusan, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali. Ya, baik. Terima kasih Amalia yang sudah bertanya. Barangkali dari yang lain, silakan bisa raise hand atau menuliskan di room chat-nya. Oh, ini ada yang ngechat langsung personal nih. Oh ya, mangga, silakan Pak Rian. Fadil Abdullah. Oke, saya Fadil Abdullah dari Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya, bagaimana kita memastikan bahwa murid bertanggung jawab dalam memakai Trello, tidak mengcopy tugas orang lain, dan tidak mengubah hal yang tidak perlu. Terima kasih. Oke. Jadi, pertanyaan yang pertama dulu mungkin ya, bagaimana kita memastikan bahwa murid bertanggung jawab dalam memakai Trello. Kalau saya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau peserta didik Anda memang tidak terlalu dewasa dalam bertanggung jawab mengelola, ya status si Trello-nya dibuatin aja publik. Jadi kalau dibuat publik, siswa Anda hanya bisa melihat tanpa mengubah apapun itu. Tapi kalau dirasa sudah punya rasa tanggung jawab, Anda boleh mengubah statusnya ke dalam bentuk workspace, yang artinya kita bisa berkolaborasi dengan siswa dalam mengelola LMS-nya. Nah, kalau misalkan ada siswa Anda yang iseng mengacak-ngacak, toh Anda sudah bisa mengecek di Trello-nya siapa yang sudah menghilangkan list yang kedua misalnya. Nanti di situ ada namanya, misalkan Fadil menghapus list yang ke-1 nih. Nah, saya akan menghubungi Fadil langsung di grup si ininya kelasnya. Fadil, kenapa dihapus list yang ke-1? Tolong kembalikan lagi. Saya rasa peserta didik kalau begitukan dia akan langsung bertanggung jawab sih sebetulnya ya. Kalaupun tidak, misalnya Fadil masih iseng untuk selalu mengubah-ubah, maka saya akan dikeluarkan dari kelas Trello itu, dan dia akan saya buat menjadi ini saja publik yang hanya bisa mengakses, tidak bisa mengubah-ubah. Tapi sejauh ini pengalaman saya, SMA saya sudah pernah
perkuliahan saya sudah pernah, nggak ada yang iseng sih. Yang iseng itu hanya ngubah background. Jadi yang si background-nya saya buat tadinya di ruang kelas, tiba-tiba si background-nya itu jadi BTS. Ada si background-nya jadi apa gitu. Nah itu nggak apa-apa. Kalau itu kan hanya sekedar memancing ketertarikan siswa, ya nggak apa-apa. Kalau sekedar background diubah, misalkan dia nambah-nambah stiker, dia bisa nambah-nambah label, itu nggak apa-apa. Ya itu juga cukup sering terjadi kalau hal seperti itu. Tapi kalau menghapus, sejauh ini belum pernah. Tapi sekali lagi kita bisa mengingatkan itu dengan cara mengontrol. Kemudian pertanyaan yang keduanya adalah, bagaimana kita memastikan bahwa orang lain tidak mengcopy tugas rekannya yang lain? Caranya adalah jangan pernah buat tugas yang sama, gitu aja. Kalau saya pribadi, saya bikin tugas itu per tim. Si tim 1, ini proyeknya A, tim 2, ini proyeknya B. Sekarang apa yang mau dicontek coba? Yang bisa dicontek paling juga sistematika laporan. Sistematika laporannya silahkan contek, nggak apa-apa. Jadi sejauh ini mahasiswa saya tugasnya ya masing-masing. Atau si tugasnya tim 1 dulu ngerjain A, ya udah dia beresin. Baru nanti minggu selanjutnya tim 2 ngerjain B, baru dia beresin. Ataupun kalau mau dilakukan proyeknya secara serentak, ya proyeknya dibuat ini aja beda gitu. Jadi guru tuh harus mau capek sih, mau bikin variasi tugas hanya sekedar mencegah siswanya nyontek gitu aja. Gimana, Fadil? Fadil mau bersuara? Ya, Fadil, ada Fadil. Bisa ditanggapi? Sudah cukup penjelasan yang diberikan oleh Pak Rian? Sudah di chat ya, luar biasa, baik. Iya, sudah cukup berarti ya untuk menjawab pertanyaan Fadil. Berikutnya ada dari Reza Laras dari Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum Pak Rian, izin bertanya dari Pendidikan Sejarah, apakah ada perbedaan dan persamaan antara Trello dan Classroom? Maksudnya ini Classroom-nya Google Classroom atau bagaimana, Reza? Classroom, apakah ada perbedaan atau persamaan gitu antara Trello ini atau sama Google Classroom? Google Classroom ya, baik. Iya, mangga Pak Rian untuk perbedaan dan persamaan antara Trello dengan Google Classroom. Oke. Gimana kalau saya coba narik kesimpulan dari Anda, mungkin dari rekan yang lain setelah mendengar penjelasan saya terkait Trello, bagi Anda yang pernah menggunakan Google Classroom, perbedaan mencoloknya apa? Bisa ada yang menyampaikan 1 atau 2 poin mungkin? Siapapun? Silakan teman-teman, ingin menyampaikan pendapat, boleh dibuka mute-nya. Tidak ada. Nggak ada? Iya, baik, Pak Rian saja yang jawab, Pak Rian. Kalau Google Classroom, setahu saya nggak bisa ngintip tugas yang lain sih, kecuali tugas tim yang lain itu di-upload-nya itu di Feeds. Kalau di Feeds itu bisa, semua orang bisa melihat tugasnya. Tapi kan kalau semua orang upload di Feeds, Feeds-nya berantakan. Jadi Feeds itu kan nggak bisa diatur si urutan-urutannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, template-nya Google Classroom ya itu aja. Nah, ini juga ada yang berkomentar di chatnya. Kalau Classroom hanya bisa dikelola oleh guru. Nah itu salah satunya. Classroom hanya guru yang punya hak utuh dalam mengelola kelasnya itu sendiri. Betul, ini dari siapa ya? Aduh, saya nggak bisa lihat namanya lagi. Kemudian ada dari Elza Puji. Elza Puji Rahayu ya. Kita lihat progres perjalanan orang. Ya, tidak bisa. Jadi masing-masing mahasiswa punya privasi tugasnya masing-masing. Jadi tidak bisa berkolaborasi sebetulnya. Kemudian dari Sri juga, Trello lebih interaktif dan lebih menarik beda dengan Classroom. Iya, seperti itu. Jadi banyak hal yang memang menurut saya ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh LMS yang lain, tapi bisa dilakukan oleh ini Trello sebetulnya ya. Nah ini juga ada yang bilang Trello lebih bisa di-customize. Classroom nggak bisa ganti background. Nah sepertinya Fadil nih punya rencana nih mengubah-ubah background kalau jadi mahasiswa saya di Trello nih. Oke, itu saja mungkin ya, karena banyak hal sebetulnya bisa dilakukan oleh Trello. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, satu lagi pertanyaan di sini dari Deina Putri
Pardanita, Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk terima kasih, izin bertanya berdasarkan pemaparan Bapak yang tadi bahwa siswa yang bisa mengakses Trello ini harus juga mendaftar. Namun bagaimana jika ada beberapa kendala seperti terbatas jaringan atau perangkat yang dipunyai siswa? Oke, saya mau coba menangkap dulu pertanyaannya nih. Harus daftar betul. Gimana kalau ada kendala seperti terbatas jaringan? Ya kalau udah kendalanya sama data, kuota internet, dan jaringan, seperti yang Pak Satya katakan tadi, kita tidak bisa hidup di era digital online seperti sekarang, yaitu resiko seperti itu nggak bisa diantisipasi kecuali Anda bisa menemukan spot internet yang sudah optimal, sebetulnya gitu aja sih. Ya kalau ada kendala internet, apapun nggak bisa diakses di internet, mau LMS, mau apapun. Yaitu tinggal disiasati sendiri deh dengan mengganti provider mungkin, dengan mencari spot lokasi yang lebih baik mungkin. Kemudian kalau ada kendala perangkat yang dipunyai siswa. Iya. Oke, kalau perangkat seperti yang tadi misalnya Anda mau ngedit video pakai Wondershare dan seterusnya, itu kan ada requirement sistemnya ya, bahwa minimal Windows-nya harus apa, RAM-nya harus berapa, dan seterusnya. Kalau Trello ini enggak. Trello ini selama Anda bisa buka browser, minimal bisa buka browser, Trello bisa diakses. Jadi mau pakai handphone, mau pakai laptop, asal ada browsernya aja, itu bisa diakses. Jadi minimalnya pakai browser. Saya rasa nggak perlu requirement sistem perangkat khusus atau harus apa iPhone misalnya, nggak juga. Selama ada browser, oke. Gitu. Baik. Silakan teman-teman, ada lagi untuk pertanyaan yang lain? Ada yang ngirim ini private nih. Mangga, silakan Pak Rian. Siapa ya? Saya nggak bisa lihat namanya kepanjangan. Oh ini ada. Pendidikan Geografi Irfan Bimantara. Saya menyimak bahwa Trello bisa dihapus note-nya, baik oleh siswa atau oleh guru atau oleh orang lain. Bagaimana cara mengembalikan note atau hal yang sudah dihapus, seperti apa? Nah ini pertanyaannya sudah visioner ya. Saya akan coba perlihatkan saja Trello-nya kalau gitu. Nah, ini Trello kelas A. Misalnya ya, ada orang yang menghapus nih. Ada orang yang menghapus material 2, dia hapus full. Hapusnya dengan cara ini, dia pilih yang paling bawah ini, archive. Maka akan hilang. Nah, ini kalau ada siswa yang mencoba menghapus. Nanti ketika saya login, pas saya lihat, loh, material 2 di mana nih? Saya tinggal cek ke sini nih. Ada show menu, klik. Kemudian saya lihat aktivitas yang terakhir. Nah, Rian Ardiansah mengarchive list material 2. Maka saya akan menghubungi Rian ini untuk mengkonfirmasi kenapa dihapus. Oh maaf Pak, nggak sengaja misalnya. Ya udah, tinggal dibalikin. Cara mengembalikannya, show menu lagi, kemudian pastikan ada back dulu sampai di menu seperti ini. Nah kalau sudah Anda klik more, nanti kalau lebih jelasnya Anda lihat di YouTube saya aja ya, kalau saya menjelaskannya agak ini cepat. Kemudian di sini ada archive item, klik saja, baru cek switch to list. Nah, di sini ada beberapa hal yang sudah dihilangkan. Nah, ini material 2 udah dihilangkan nih. Maka kita klik send to board. Dengan sendirinya dia akan mengembalikan material 2 ini. Tuh. Jadi ada lagi material 2. Gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ngacak. Intinya kita sekaligus membelajarkan kedisiplinan aja ke siswa kita gitu dengan cara mengkonfirmasi, yang ngasih tahu, tolong dibalikan dengan teknik gini biar nanti siswa kita sendiri aja yang suruh mengembalikan biar sekalian bertanggung jawab gitu. Rizky. Ya, baik. Ini masih ada ya. Apakah dalam aplikasi Trello bisa otomatis memostingkan slot tugas atau materi untuk siswa? Dari Rizky Maulana dari Pendidikan Geografi. Salah ini mention tadi saya, bukan. Ya, bukan Rizky. Tadi yang private bukan Rizky. Apakah dalam aplikasi Trello bisa otomatis memostingkan slot tugas? Maksudnya gimana nih? Bisa diperjelas nih maksudnya gimana? Mungkin maksudnya memostingkan tugas yang diberikan guru kepada siswa mungkin ya. Jadi dalam bentuk tadi sebetulnya sih kalau menurut saya sudah ada ya yang Pak Rian paparkan ya. Untuk apakah itu dalam tugasnya itu dalam bentuk link atau dalam bentuk file yang bisa di-upload di
dari perangkat atau dari drive atau apapun. Mungkin maksudnya ke arah sana. Rizky Maulana bisa boleh dibuka mute-nya untuk berbicara langsung agar lebih jelas untuk pertanyaannya. Oh ya, baik Pak. Jadi misalkan saya membuat slotnya ataupun postingannya hari ini, tapi otomatis diupload di minggu berikutnya. Apakah bisa seperti itu atau Di tidak? Gitu, Pak? schedule, ya. Oke. Karena ini prinsipnya sama seperti sticky note ya. Sticky note kan nggak bisa ditunda. Jadi begitu Anda buat listnya ya dia muncul. Kecuali Anda diarsipkan dulu, yang diarsipkan seperti tadi dihapus. Nah itu bisa. Jadi diarsipkan dulu, baru nanti setelah tanggalnya sudah ini masuk, maka si arsip tadi dikembalikan lagi ke board. Bisa seperti itu. Jadi Anda arsipkan dulu, nanti dia hilang, baru nanti balik lagi dengan teknik yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu paling. Kalau ditunda di pending dengan teknik khusus nggak ada sih. Ya, seperti di Google Classroom mungkin ya, ada penjadwalan untuk posting. Maksudnya seperti itu ya, mungkin Rizky ya? Betul. Ya. Cukup jelas Rizky untuk informasi yang disampaikan Pak Rian? Jelas ya? Baik, ini ada pertanyaan dari Ali Akbar dari Pendidikan Matematika. Untuk user interface lebih friendly mana antara Classroom dan Trello untuk siswa? Mengingat sepertinya untuk Trello lebih kompleks dari Classroom. Lalu bagaimana agar siswa lebih paham dalam menggunakan Trello? Oke, lebih user interface-nya lebih friendly yang mana? Pertanyaan ini akan berbeda jawabannya dengan jawaban orang yang dia sudah pernah menggunakan apa dulu. Sebagai contoh, kalau Ali Akbar sudah terbiasa dengan Google Classroom dan tiba-tiba pindah ke Trello, pasti akan merasa bahwa kok nggak segampang itu ya. Nah beda lagi kalau orang yang udah pakai ini misalnya Trello, baru mau coba pindah ke Google ini Classroom, ya dia juga bingung, kok Google ini Classroom nggak bisa gini, nggak bisa ngedit ini, cara ngapusnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi jawaban ini tuh relatif dari Anda sudah mencoba atau enggak gitu aja sih. Kalau belum mencoba, pasti itu kesulitan. Tapi kalau sudah mencoba, Trello sampai saat ini menurut saya mudah. Karena saya sudah pakai Trello-nya gitu aja. Dan Classroom juga mudah. Jadi kalau mudah mana, dua-duanya mudah. Hanya dua-duanya punya fitur yang berbeda. Tapi bagi Anda yang cuma pakai salah satu, ya mungkin salah satunya dianggap lebih mudah. Gitu aja sih jawabannya. Dan apa nih? Bagaimana agar siswa lebih paham dalam menggunakan Trello? Oke, satu hal, ketika saya ingin menerapkan Trello ke siswa yang pertama kali menggunakan Trello, maka saya membuat dulu video tutorial bagaimana menggunakan Trello basic gitu ya. Jadi tahap apa dulu yang harus dilakukan siswa sampai bisa pakai Trello-nya. Maka saya buat dulu video si tutorialnya. Jadi sebelum mereka masuk ke Trello, saya share dulu, nih tonton dulu video ini, baru mereka bisa pakai Trello. Jadi jangan langsung dilepas. Kalau dilepas begitu saja, siswanya bingung. Ini klik apa, ini pakai apa, ini cara munculinnya gimana. Saya sendiri ngerekam dulu video tutorialnya gitu. Gitu, Ali Akbar. Ya, baik. Terjawab ya Ali Akbar. Baik, bagi teman-teman silakan, kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang private chat lagi Ada ke lagi Pak di Rian? private. Mangga, silakan Pak Rian. Chatnya jangan private ya, langsung ini aja. Jangan private. Ya, Ini ada dari Nisa Sundari Nurucita dari Pendidikan Biologi. Ini mahasiswa saya nih. Izin bertanya terkait member yang ada di room Trello. Apakah ada batasan maksimal dan harus satu persatu peserta didik yang di-invite lewat email saja, Pak? Oke. Kita coba cek ya sekarang ke Trello. Nah, ini adalah Trello-nya. Sebentar, langsung lagi. Oke. Yang bisa di-invite di sini tidak ada batasan sama sekali. Anda mau menginvite berapapun itu bisa. Sejauh ini saya bisa menginvite sampai 120. Saya belum mencoba menginvite lebih dari itu karena menurut saya siswa paling banyak sekelas berapa sih? 30 mungkin ya. Atau Anda megang 3 kelas berarti cuma 90. Itu masih bisa muat kok. Dalam satu board ini masih bisa cukup. Cuma batas maksimal saya belum sampai mencoba sampai dia mentok. Belum. Tapi sejauh ini semuanya masuk-masuk aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara apa tadi? Sebentar. Apakah harus satu persatu peserta didik yang di-invite? Nah, biasanya saya sih nggak ambil pusing, saya sendiri yang memasukkan emailnya ke sini,
di mana saya minta daftar emailnya dulu semua mahasiswa saya atau siswa saya, nanti saya invite secara manual. Kalau Anda misalnya capek nih, saya nggak mau harus masukin email satu-satu, invite aja pakai link. Nah ini create link, nanti ada linknya khusus, ada scan barcode-nya khusus, ini aja di-share ke grup siswa Anda, suruh mereka masuk entah pakai link yang di atas, atau suruh mereka masuk entah dengan scan QR code seperti ini. Gampang. Nanti dengan sendirinya masuk. Dengan catatan, siswanya sudah daftar Trello gitu aja. Kalau belum daftar Trello, dia nggak akan bisa masuk. Gitu ya, Nisa. Iya, baik. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ingin langsung bertanya, monggo silakan bisa raise hand. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin akan kita akhiri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Jika memang sudah cukup, silakan Pak Rian untuk memberikan closing statement-nya untuk menutup acara pembekalan PLP di hari kedua. Ada? Okay. Closing statement-nya mungkin sekali lagi ketika kita sudah dihadapkan dengan era teknologi dan digital, semua itu tidak bisa menggantikan posisi Anda sebagai seorang guru yang wujudnya dalam bentuk manusia. Artinya bukan berarti semua pekerjaan Anda diwakilkan oleh digital dan teknologi, bukan, itu hanya media saja, karena tetap kehadiran Anda di dalam digital dan teknologi itu tetap harus muncul, baik itu dalam visual, baik itu dalam teks. Sekali lagi, Anda tetap harus muncul untuk bisa wujud Anda sebagai seorang guru di dalam pembelajaran online. Itu aja sih mungkin ya. Jadi jangan sampai teknologi dan digital online ini menggantikan posisi Anda sebagai seorang guru. Itu aja mungkin, Ibu Ayu. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Rian atas materi yang disampaikannya, sungguh luar biasa ini, menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan PLP di tahun ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman bagi yang ingin mempelajari Trello lebih lanjut bisa melalui channel YouTube-nya Pak Rian ya, dan jangan lupa subscribe kan ya nanti ya. Aduh, terima kasih, jadi ulang lagi. Iya, ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk sesi keempat ini dari pembekalan PLP dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pak Rian ya. Kalau applause nggak bisa karena kita melalui media virtual seperti ini ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Teman-teman semua, informasi untuk acara besok ya. Untuk acara besok kita ada pelepasan peserta PLP ya, Pak Devi. Iya, jam berapa? Jam 8. Baik, nanti teman-teman bisa bergabung atau lihat informasi melalui grup Telegramnya ya, melalui grup Telegramnya juga. Nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait pelepasan peserta PLP ya. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait acara besok bisa bertanya di grup Telegramnya. Demikian teman-teman, terima kasih atas kehadirannya untuk sesi keempat ini selama 2 hari dalam acara pembekalan PLP. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam memfasilitasi teman-teman semua di kegiatan PLP ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.